Nah, kalau saya sering menerangkan sesuatu dengan ya sedikit kontroversi, itu justru untuk mengundang kalian untuk membantah saya gitu. Jadi kalau orang tadi kayak ya setuju dengan Pak Rocky karena gini-gini, ngapain ngomongin kalau udah setuju? Bilang aja setuju, selesai itu. Saya mau dengarnya nggak setuju dengan saya sebetulnya, supaya ada pembelajaran di antara. Ya, sekali lagi saya ingin tutup ini dan saya pastikan bahwa sering orang akan anggap jangan dengar Rocky Gerung karena akal pikiran dia dasarnya adalah filsafat. Filsafat itu menyesatkan. Oke, saya jaminkan sekarang kalian akan saya buat tersesat di jalan yang benar. Di sini perkenalkan, nama saya Asyifa Nurjana, saya dari Prodi Hukum semester 3. Saya akan menanyakan terkait kasus Tom Lembong, yang dimana abolisi sudah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini abolisi tersebut memang dilaksanakan atau kewenangan itu digunakan dalam secara formal, namun menimbulkan paradoks keadilan. Paradoks keadilan di sini, di mana Tom Lembong tersebut mendapatkan abolisi, namun terdakwa lain tetap menjalankan tuntutan. Oke, pertanyaannya, menurut Bung Rocky Gerung, di sini apakah praktik abolisi ini, tetap bisa dibenarkan dalam akal sehat konstitusi atau malah menimbulkan jurang antara legalitas dengan legitimasi moral di negara kita, yang dimana negara kita adalah negara hukum. Itu saja. Terima kasih, Bu. Oke ya, ini sekaligus saya bikin kesimpulan tentang apa yang kita bicarakan. Presiden punya hak istimewa, gerasi, amnesti, abolisi. Dia disebut istimewa artinya ada keadaan objektif yang bisa dia jadikan dasar secara subjektif untuk memutuskan. Jadi itu keputusan subjektif dalam kondisi objektif tadi. Jadi presiden sangat mungkin dia merasa bahwa ini ada permainan politik. Tapi menurut yang lain nggak ada soal. Tetapi ini adalah privilege presiden yang hanya boleh dilakukan atas kondisi objektif dan keputusan subjektif. Nggak bisa didebat, selesai. Secara akademis bisa bikin disertasi, skripsi itu. Jadi soal Tom Lembong udah diselesaikan itu, dan itu menghasilkan pemulihan kepercayaan bahwa hukum tidak boleh sekedar dijadikan black letter of law. Tidak boleh sekedar dijadikan sebagai alat untuk menagih tukar tambah politik. Itu dasar, itu clear. Sekarang soal apa itu prediksi. Saya bukan dukun. Kita bisa bikin prediksi dengan asumsi-asumsi yang bisa diuji validitasnya di dalam past event itu. Saya pendaki gunung, jadi saya biasa bikin prediksi. Kalau saya naik ke Himalaya, saya tahu bahwa di ketinggian 7.500 udah pasti suhunya di bawah minus 20. Maka saya nggak mungkin bawa kaos begini ya. Gampang. Kita mengerti keadaan itu. Badai angin, satu waktu saya ada di Gunung Elbrus di Rusia itu, angin minus 90 derajat, minus 16. Dari awal kita tahu bahwa ini akan 3 hari. Karena itu hari kedua mending turun. Kalau nggak kena badai di situ kan. Jadi kita bisa bikin prediksi berdasarkan past event, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Lalu kita bikin prediksi ke depan. Dasarnya apa? Bukan kepentingan kita, tetapi melanjutkan reasoning itu. Gampang sekali. Kita juga bisa bikin prediksi karena itu prediksi adalah pekerjaan para akademisi itu. Bukan, oh si Rocky tahu keadaan karena dapat bocoran dari Intel, dari Kapolri, dari Pangap, dari Prabowo. Enggak ada soal begituan tuh. Saya nggak pernah bergaul di dalam wilayah itu tuh. Rumah saya dengan Presiden Prabowo itu 200 meter. Dia berapa kali datang?
ngobrol. Tetapi bukan setelah jadi presiden saya nggak mau. Pada waktu itu ya teman diskusi. Waktu Pak SBY jadi presiden, saya nggak mau datang ke istana. Sebelum jadi presiden teman diskusi, saja presiden teman diskusi, biasa aja gitu. Jadi yang saya terangkan tadi, biasakan untuk membaca sinyal secara metodologis. You akan dapat kemampuan untuk prediksi. Jadi sekali lagi kalau ditanya akan ada nggak reshuffle kedua, ngapain nanya pada presiden? Kita sendiri bisa prediksi. Gejala ini menunjukkan bahwa reshuffle itu belum radical break, baru dicicil. Pasti akan ada sesuatu. Gampang. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa oh ya presiden lagi mencicil jarak dengan Jokowi, ya gampang aja kalau begitu, berarti akan ada kesimpulan berikutnya bahwa beberapa komponen yang masih menambahkan diri termul itu pasti akan digusur. Gampang. Logikanya mesti dijalanin begitu. Jangan ragu mengambil kesimpulan. Sekali lagi kita coba membaca gejala dengan memanfaatkan kemampuan kita untuk menganggap bahwa semua peristiwa selalu dalam kondisi in the making, tidak final. Ada teori dalam intelijen namanya hermeneutics point of view, gampang diajarin. Tetapi itu mesti datang dari urgensi kita sendiri itu. Sebagai mahasiswa Anda mesti punya urgensi untuk memahami. Anda bikin skripsi, Anda bikin disertasi, Anda bikin tesis, Anda mesti mampu untuk memprediksi buat tesis itu akan dibicarakan orang nggak 2 hari setelah Anda terbitkan. Banyak disertasi memang berat karena tebel, isinya kosong. Seminggu diterbitin, orang anggap obsolete, dalilnya nggak ada, prediksi nggak ada gunanya. Jadi prediksi ada pekerjaan akademis, bukan pekerjaan seorang dukun. Nah, sekali lagi saya memanfaatkan pengetahuan matematika, filosofi, ilmu lingkungan, segala macam hal, supaya kita melengkapi radar intelektual kita itu dibekali oleh berbagai macam variabel. Itu memudahkan kita untuk membaca. Nah, membaca paling bagus adalah membaca dari atas, bird's eye view, helicopter view itu. Supaya kita tidak terjebak dalam labirin-labirin yang dibikin oleh mereka yang sekedar memanfaatkan data, tetapi tidak mampu untuk membuat data itu bicara. Jadi prediksi artinya memaksa data itu bicara. Sama dengan seorang reserse. Dengan 2-3 fakta, dia bisa mulai memeriksa bahwa oke, kaitan logisnya ada di situ, evidence base-nya ada di sini, kemampuan untuk menguji secara forensik ada di sini, maka kita bikin kontra argumennya. Dapat bentuk perkaranya. Tanya sama Pak Polisi, diajarin cara berpikir begitu. Jadi sekali lagi, saya ingin mahasiswa Universitas Muhammadiyah, terutama di Kota Bumi, jadikan Kota Bumi ini ibu kota pikiran. Itu intinya. Nah, kalau saya sering menerangkan sesuatu dengan ya sedikit kontroversi, itu justru untuk mengundang kalian untuk membantah saya gitu. Jadi kalau orang tadi kayak ya setuju dengan Pak Rocky karena gini-gini, ngapain ngomongin kalau udah setuju, bilang aja setuju, selesai itu. Saya mau dengarnya nggak setuju dengan saya sebetulnya, supaya ada pembelajaran di antara. Ya, sekali lagi saya ingin tutup ini dan saya pastikan bahwa sering orang akan anggap jangan dengar Rocky Gerung karena akal pikiran dia dasarnya adalah filsafat. Filsafat itu menyesatkan. Oke, saya jaminkan sekarang kalian akan saya buat tersesat di jalan yang benar. Jadi, terima kasih. Saya kira saya senang ada di sini. UMKO adalah kampusku, Muhammadiyah adalah calon mertuaku. Oke, kita tepuk tangan yang